warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid dari kelas 10 MIPA 4 dari kelompok 6 Sejarah Indonesia. Di sini saya dan anggota kelompok 6 lainnya akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam di Kalimantan. Sebelum itu, ada pun nama-nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Azhar Anggawijaya Satria, lalu Cindra Aulia Rosyada, ada saya sendiri Fadia Hamid, serta Ibrahim Al-Halidigani. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Di antaranya ada Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Tidung, Kesultanan Pontianak, dan Kesultanan Bulungan. Yang pertama ada Kesultanan Berau. Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Badit di Patung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Adapun masa kejayaan dan keruntuhan dari Kesultanan Berau. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Berau dikenal memiliki relasi yang baik dengan negeri di luar Nusantara. Kerajaan ini pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Brunei Darussalam yang menyebut Berau dengan nama Quran. Dan untuk keruntuhan dari Kesultanan Berau terjadi karena perebutan kekuasaan di kalangan internal kerajaan, karena banyaknya putra mahkota yang menginginkan kekuasaan. Situasi perpecahan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk menaklukkan Berau yang sebelumnya gagal dilakukan. Strategi pemecahan yang dilakukan oleh Belanda berhasil membuat Berau terpecah menjadi dua kerajaan baru, yakni Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Adapun peninggalan dari Kesultanan Berau. Karena terpecah menjadi dua, sejarah juga mencatat peninggalan Kesultanan Berau sebagai pecahan dua kesultanan. Baik Kesultanan Sambaliung maupun Kesultanan Gunung Tabur mengambil alih semua barang peninggalan leluhurnya. Beberapa yang terkenal antara lain dua keraton yang dipisahkan oleh Sungai Kelai, yaitu Keraton Sambaliung dan Keraton Gunung Tabur. Gambar yang pertama yakni gambar Keraton Sambaliung dan gambar yang kedua itu adalah gambar Keraton Gunung Tabur. Nah, selanjutnya itu ada Kesultanan Sambaliung. Kesultanan Sambaliung atau sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau sekitar tahun 1810-an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin, keturunan dari Bandit di Patung atau Raja Berau pertama. Kesultanan Sambaliung terletak di tepi Sungai Kelai, Kecamatan Sambaliung, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun masa kejayaan dan keruntuhan dari Kesultanan Sambaliung. Kejayaan Kesultanan Sambaliung ketika dipimpin oleh Raja Alam. Kehidupan sosial di Kesultanan Sambaliung terasa tentram, aman, dan tidak ada konflik masyarakat berdasarkan suku, etnis, maupun ras. Keruntuhan Kesultanan Sambaliung ini terjadi karena politik adu domba Belanda terhadap Kesultanan Sambaliung dengan Kesultanan Gunung Tabur yang menyebabkan kedua kerajaan ini saling serang dan saling menghancurkan. Nama saya Azhar Anggawijaya Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Tidung. Yang pertama, Kesultanan Gunung Tabur. Kesultanan Gunung Tabur adalah kerajaan yang merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Kesultanan ini sekarang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Masa keruntuhan Kesultanan Gunung Tabur. Keruntuhan Kesultanan Gunung Tabur ini terjadi karena politik adu domba Belanda terhadap Kesultanan Gunung Tabur dengan Kesultanan Sambaliung, yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut saling serang dan saling menghancurkan.
Kesultanan Tidung. Kesultanan Tidung yang berdiri pada tahun 1551 sampai 1916 Masehi itu dikenal pula sebagai Kerajaan Tarakan atau Kalkan atau Kalka. Kerajaan ini memerintah suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Masa kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Tidung. Masa kejayaan Kesultanan Tidung dicapai pada saat pemerintahan Amiril Rashid gelar Datu Raja Laut. Sehubungan dengan Kerajaan Tidung yang mendapatkan royalti yang sangat besar atas eksploitasi tambang minyak bumi, hal tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan kerabat Kesultanan Bulungan yang merasa masih satu keturunan dengan Datu Adil, namun tidak mendapatkan keuntungan dari penambangan minyak. Atas dasar inilah maka ditempuh beberapa cara untuk menyingkirkan Datu Adil beserta para penerusnya dari Kerajaan Tidung. Mereka menyatakan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa sejak dulu keluarga Kerajaan Tidung senantiasa menentang dengan kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dalih bahwa Kerajaan Tidung tidak pernah menyetorkan pajak kepada pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya Belanda menangkap Datu Adil, Datu Jamaloel, dan Aji Mawelana, kemudian mengasingkan ketiganya. Mulai saat pengasingan diberlakukan kepada Datu Adil dan kedua pewaris tahta Kerajaan Tidung tersebut, maka berakhir pula riwayat dinasti Tengara beserta Kerajaan Tidung atau Kerajaan Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Al-Khalidi Gani. Saya akan membacakan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syafir Abdul Rahman Ibni Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadir, keturunan Rasulullah dari Syahidin Husain. Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai cabangnya. Pada tahun 1778 atau lebih tepatnya 1192 Hijriah, Syarif Abdul Rahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letaknya pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak, kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman, dan Istana Kadriyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak. Masa kejayaan Kesultanan Pontianak. Kerajaan Pontianak mengalami masa kejayaannya karena pemerintah Sultan Syafir Abdul Rahman Al-Qadir begitu giat mengembangkan perdagangan. Relasi antar pelabuhan Sambas, Selangkau, Sembakau, dan Singkawang bergulir lancar. Perkembangan relasi dengan Cina, India, Eropa pun demikian. Abdul Rahman memanfaatkan kedudukan kuatnya sebagai upaya melakukan ekspansi untuk menaklukkan kerajaan Sanggau. Kendati kerajaan Sanggau selaku Fazal kerajaan Banten merasa terancam, Banten tak berdaya membantu mereka. Banten akhirnya menyerahkan kekuasaan Sanggau pada Kesultanan Pontianak. Berikut peninggalan kerajaan Pontianak. Ada Istana Kadriyah, lalu ada Istana Tugu Katulistiwa, dan ada Masjid Jami Pontianak. Nama saya Cindra Loresyada. Di sini saya akan membacakan tentang Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan atau Bolongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau, Sabah sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amiril Mukminin tahun 1731 sampai 1777.
Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datu Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin tahun 1931 sampai 1958. Negeri Bulungan atau Negeri Marancang bekas daerah milik negara Berau yang telah memisahkan diri sehingga dalam perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda dianggap sebagai bagian dari negara Berau atau Berau bekas Fazal Bajar yang diserahkan kepada VOC Belanda. Pada kenyataannya sampai tahun 1850 Bulungan berada di bawah dominasi Kesultanan Sulu. Masa kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Bulungan. Masa kejayaan Kesultanan Bulungan berlangsung berabad-abad sejak 1771 hingga 1938. Hebatnya Kesultanan bisa berdiri tegak tanpa menarik upeti dari penduduk di wilayahnya. Tragedi pembantaian konfrontasi melawan Malaysia akhirnya menjadi cikal bakal kehancuran Kesultanan Bulungan. Pada 1964 silam karena dianggap berafiliasi dengan negeri jiran. Peninggalan Kerajaan Bulungan diantaranya adalah alat perang yang berupa meriam bernama Melati, Rindu, dan Dendam. Ketiga meriam ini sekarang disimpan di museum ini. Museum Kesultanan Bulungan berada di Tanjung Palas. Dan ini gambar meriamnya. Itu dia yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah kerajaan Islam di Kalimantan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.